Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Wahid Hidayatullah, dalam channel saya pribadi, yakni Nurul Wahid. Pada video kali ini, kita akan tetap masih membahas terkait materi pemrograman yang saya khususkan ke pemrograman berorientasi objek atau yang sering dikenal dengan singkatan OOP, Object Oriented Programming. Jika kalian penasaran materi OOP apa yang akan saya bahas, silahkan lihat video sampai habis ya. Terima kasih. Oke, seperti yang telah saya bilang, pada kali ini materi yang akan saya bahas adalah modul kelima terkait interface. Mengapa judulnya Abstraction Interface? Karena modul 5 ini merupakan kelanjutan dari modul 4, yakni abstraction-nya. Jadi, interface di sini penggunaan tekniknya atau penulisannya kurang lebih hampir sama seperti teknik abstraction pada modul sebelumnya atau pada modul keempat. Oleh karena itu, judulnya adalah Abstraction Interface. Nah, seperti pada biasanya, setiap modul memiliki tujuan masing-masing, di mana modul kali ini memiliki tujuan yakni yang pertama, memahami konsep interface dalam Java, dan yang kedua, mengimplementasikan interface dan multiple interface dalam Java. Nah, sedangkan software yang saya gunakan adalah masih tetap sama, yakni NetBeans IDE. Hanya satu itu saja. Karena di sini kita menggunakan bahasa Java. Kemudian di sini ada tugas pendahuluan, bisa kalian kerjakan, dan bila kalian ingin mengetahui jawabannya, silahkan kalian bertanya ke sosial media saya yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke. Kemudian kepada bagian dasar teori, yang pertama adanya definisi dari interface. So, what is the interface? Interface adalah salah satu contoh konsep PBO atau OOP yang berisi kumpulan metode secara terstruktur di dalam Java, dalam bahasa Java khususnya. Nah, interface berfungsi untuk menyimpan metode kosong dan atribut yang bersifat konstan atau final, serta tidak mempunyai implementasi atau tidak memiliki body. Nah, gimana maksudnya? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Nah, adapun beberapa ciri dari adanya interface. Yang pertama, interface dideklarasikan menggunakan keyword interface. Nah, ini kalau yang modul keempat, kemarin kita menggunakan keyword abstract. Nah, di sini kita menggunakan keyword interface. Kemudian ciri yang kedua ialah hanya memiliki abstract method pada metodenya. Kemudian metode pada interface adalah metode abstrak, sehingga keyword abstrak tidak diperlukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, modifier method hanya boleh public atau default. Ini terkait akses modifier, di mana akses modifier yang digunakan hanya boleh public ataupun default. Nah, pada video sebelumnya saya telah menerangkan ada 4 akses modifier, diantaranya public, default, protected, dan private. Nah, di sini yang hanya boleh digunakan adalah public dan default saja terkait interface. Kemudian, poin ciri yang keempat adalah menggunakan keyword implement untuk mengimplementasikan pada kelas turunan atau pada subclass nantinya. Sudah jelas, kalau yang abstraction kemarin kita menggunakan keyword extends. Nah, pada interface kali ini kita menggunakan keyword implement. Oke, kemudian ciri yang kelima adalah semua metode harus diimplementasikan. Jika tidak, maka subclass-nya nanti atau kelas turunannya nanti harus dibuat menjadi class abstrak.
Jadi semua metodenya harus diimplementasikan. Jika tidak, maka subclass-nya harus dibuat sebagai class abstrak. Seperti itu. Kemudian poin ke-7, ke-6 maksud saya, pada class yang mengimplement atau termasuk subclass-nya, di mana modifier metodenya hanya boleh public. Kemudian yang terakhir ialah interface tidak dapat diinstansiasikan, seperti pada abstraction kemarin. Nah, kita lanjut terkait deklarasi interface. Kurang lebihnya bersama, cuman di sini kita menggunakan keyword interface atau kata interface sebelum nama interface atau yang biasa kita kenal dengan kelas biasanya. Kemudian kurung berawal, kemudian isi dari itunya apa. Nah, di sini isinya berupa method interface, di mana seperti penjelasan di sini. Oke, menyimpan metode kosong. Jadi metodenya kosong, tidak ada isinya, seperti itu. Nah, kemudian jika setelah menuliskan interface berupa metode-metode kosong yang lainnya, kita menurunkan kelas ini menjadi subclass. Di sini ada kelas baru dengan nama subclass. Kemudian kita menggunakan keyword interface di sini. Keyword implements, maksud saya, mohon maaf. Kemudian nama interface-nya apa? Nah, nama interface di sini itu yang ini. Atau bisa disebut juga ini sebagai superclass. Ini juga superclass, dan di sini subclass-nya. Nah, di sini baru kita mengimplementasikan semua metode yang ada pada interface di atas. Seperti itu. Nah, jika kalian masih bingung, kita akan bahas di codingan atau pemrograman nantinya. Oke, sabar. Kemudian di sini ya, definisi yang kedua adalah adanya multiple interface. Hal yang penting untuk diketahui dari interface adalah bahwa suatu kelas bisa mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. Ini perbedaan interface dengan abstrak. Nah, Java tidak memperkenankan multiple interface pada suatu kelas, akan tetapi mengizinkan implementasi multiple interface. Nah, multiple interface itu sendiri yaitu dapat diimplementasikan lebih dari satu interface pada kelas turunannya. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat ke deklarasinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua interface. Interface yang pertama dan interface yang kedua, di mana pendeklarasiannya masih sama seperti yang atas tadi, berisi metode-metode kosong masing-masing interface. Nah, kemudian kita menambahkan kelas baru yang termasuk subclass dari dua interface ini. Kemudian kita menggunakan keyword implements lagi, dan kita tambahkan dengan nama interface yang pertama dan nama interface yang kedua. Baru isinya berupa implementasi semua metode yang ada di masing-masing interface. Seperti itu. Masih bingung? Jika masih bingung, kita langsung ke beranjak praktikumnya. Dimana di sini ada beberapa prosedur. Yakni yang pertama, mahasiswa mencoba latihan yang ada pada modul yang akan kita coba nantinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa menganalisis hasil dari program pada latihan yang telah dijalankan atau yang telah di-running pada software NetBeans IDE. Kemudian yang ketiga, mahasiswa membuat laporan dari tugas yang telah dikerjakan yang dilengkapi dengan hasil praktikum dan kesimpulan. Nah, langsung saja kita beranjak ke praktikum. Yang pertama, latihan interface yang tidak dapat diinstansiasi. Oke, di sini kalian bisa langsung copy paste ke NetBeans-nya. Ini NetBeans saya, dan ini telah saya copy paste. Nah, di sini contoh codingannya. Oke, kelasnya latihan 5. Nah, di sini dari sini saja sudah terlihat errornya di bagian modul 2. Kenapa demikian? Kita coba review dahulu. Nah,
Nah, nantinya output dari latihan pertama itu dia akan error. Nah, dijelaskan exception in treatment. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa ciri dari interface itu tidak dapat diinstansiasikan secara langsung. Namun, harus ada kelas turunannya, seperti abstraction yang kemarin. Nah, di sini kita hanya memiliki interface saja, yakni interface mobil, kemudian hanya berupa public key saja. Nah, di sini kita menambahkan objek yang langsung mendeklarasikan, yang termasuk objek dari interface mobil. Nah, di sini kan harus diinstansiasikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, interface latihan pada latihan 1 ini itu dia menghasilkan output dan error karena objeknya ini tidak diinstansiasikan terlebih dahulu melalui subclass-nya. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke latihan kedua, yakni interface yang telah diinstansiasikan. Di sini saya memperbarui pada nama class yang pada modul ialah class Daihatsu untuk subclass. Kemudian di sini juga masih Daihatsu. Namun pada latihan yang saya miliki itu saya telah rubah menjadi Civic. Nama mobilnya seperti itu ya. Nah, di sini latihannya. Sini ya. Kita running terlebih dahulu. Nah, keluar outputnya seperti ini. Nama mobil ini adalah Civic, kecepatan mobil ini adalah 370 km/jam, dan harga mobilnya adalah sekian ini. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, yang pertama, kita masih memiliki interface mobil. Sebuah interface mobil di mana berisi metode-metode kosong, yakni metode kosong nama, metode kosong dari set harga dengan berparameter integer harga, kemudian ada metode kosong juga berupa get harga, dan kemudian yang terakhir adanya kecepatan metodenya. Nah, kemudian di sini ada kelas baru, yakni kelas Civic, yang mengimplementasikan dari kelas mobil atau interface mobil yang di atas. Di sini kelasnya interface-nya saya ubah menjadi mobil 2, biar dapat perbedaannya seperti itu, biar ada perbedaannya. Nah, kemudian di sini ada atribut kecepatan dan atribut harga, di mana atribut kecepatan sendiri telah dideklarasikan sebesar 370. Nah, kemudian, di sini yang saya maksud. Dari metode-metode kosong yang ada di sini, itu kita deklarasikan semua. Kita implementasikan semua pada class subclass-nya, pada class Civic-nya. Nah, ini yang di sini. Nah, di sini udah ada metode nama, kecepatan, kemudian set harga, dan get harga. Di mana pada metode nama, berisi nama mobil ini adalah Civic. Kemudian untuk kecepatan sendiri, dia akan mengembalikan kecepatan, return kecepatan. Dan di bagian set harga, berparameter integer harga, maka di sini kita menggunakan bantuan dis sebagai pembeda. Nah, ini menggunakan dis harga sama dengan harga. Dan yang metode terakhir yang kita implementasikan adalah get harga sendiri. Di mana get harga, dia akan mengembalikan nilai dari atribut harga. Nah, di sini main class-nya, yakni latihan 5.2. Nah, di sini adanya PSVM. Kalau di mobil ya, di modul ya. Terus, nah di sini Civic mobil, New Civic. Kalau di sini
Daihatsu mobil, New Daihatsu. Mobil di sini sebagai objeknya. Kemudian yang pertama kita menampilkan mobil.nama yang akan mengakses nama, sehingga baris yang pertama dia akan muncul mobil ini, nama mobil ini adalah Civic. Nah, kemudian baris berikutnya kita menampilkan sistem out println. Kecepatan mobil ini adalah mobil titik kecepatan yang mengakses metode kecepatan, yakni return kecepatan, di mana kecepatannya sendiri adalah 370, sehingga baris kedua akan muncul seperti ini. Kecepatan mobil ini adalah 370 km per jam. Sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya adanya mobil titik set harga, dengan kita mengsetting harganya senilai ini. Kemudian kita akses set harga ini dengan menggunakan mobil titik get harga, sehingga baris terakhir dia akan menghasilkan seperti ini. Seperti itu. Itu untuk latihan yang kedua. Nah, kita beranjak ke latihan yang ketiga ya, yakni adanya interface. Nah, sepertinya ya. Di sini ada interface buku dengan subclass-nya yakni buku bagus, yang mengimplementasikan dari interface buku itu sendiri. Kurang lebihnya hampir sama. Di sini memiliki beberapa metode kosong, kemudian dideklarasikan seluruh metode yang diimplementasi, yang subclass-nya mengimplementasikan interface-nya. Seperti itu. Yakni ini ada cover, ada judul, dan bab. Di sini objeknya adalah B bagus, new buku bagus. Kemudian mengakses seluruh metode yang telah dideklarasikan. Maka outputnya seperti apa? Nah, silakan kalian coba sendiri ya di rumah. Kemudian kalian komentar apakah benar atau enggak. Seperti itu, oke? Kemudian kita beranjak ke latihan berikutnya, yakni latihan multiple interface. Di sini latihan multiple interface ada dua interface, yakni cetak laporan dan tampil laporan. Di sini. Nah, di sini kalau di sini ada di sini. Oke ya. Dan di sini perbedaannya dengan latihan saya yang saya miliki adalah pada outputnya. Silakan kalian simak baik-baik ya pada latihan yang akan saya bahas. Nah, di sini ada dua interface yang seperti saya bilang. Yang pertama interface cetak laporan, dan interface yang kedua adalah tampil laporan, di mana cetak laporan berisi dua metode kosong, yakni cetak A4 dan cetak A3. Sedangkan pada tampil laporan memiliki metode dua metode kosong maksud saya, yakni tampil web dan tampil mobile. Nah, di sini kita akan menerapkan multiple interface, yang dimana sebuah subclass mengimplementasikan dua buah interface secara langsung. Di sini subclass-nya saya memiliki laporan bulanan, kemudian implements cetak laporan, dan tampil laporan. Nah, di sini koma ya. Oke. Kemudian baru kita deklarasikan metodenya. Nah, yang kita deklarasikan metodenya itu bebas urutannya, tidak harus pada interface yang pertama terlebih dahulu. Akan tapi lebih baik jika dari interface yang pertama, jika kalian kebingungan ya. Di sini saya mendeklarasikannya pada interface yang kedua terlebih dahulu, yakni tampil web dan tampil mobile. Nah, hasilnya seperti ini. Outputnya akan seperti ini jika ditampilkan tampil web dan tampil mobile. Kemudian pada cetak A4 dan cetak A3 juga kita deklarasikan dari interface cetak laporan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian
Untuk objeknya hanya satu, yakni LB. Kemudian kita akses metode yang telah dideklarasikan, yakni cetak A4, cetak A3, tampil mobile, dan tampil web. Kita running. Nah, hasilnya akan seperti ini. Cetak laporan A4, cetak laporan A3, tampil di web, dan tampil di web. Seperti itu untuk latihan yang ketiga terkait multiple interface yang pertama. Gimana? Masih paham atau masih kebingungan? Jika kalian kebingungan, tanya di sosial media ya, atau di komentar deh. Oke, kita beranjak ke latihan berikutnya. Multiple interface terkait mobil. Kalau yang ini terkait laporan bulanan, yang ini terkait mobil. Di sini yang saya ubah, yang berbeda dengan latihan yang saya miliki adalah interface yang kedua. Di sini kita menggunakan interface Honda, dan di saya kita menggunakan sama seperti ini. Hanya interface yang pertama, mobil 3. Kemudian di sini kelasnya, di sini ya punya saya Civic 2, dan pada modul adalah Sigra. Sini ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik penjelasan dari saya, dan jika kebingungan silakan stop dan tanya pada kolom komentar. Di sini kita running terlebih dahulu untuk latihan terakhir. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Di sini sama seperti latihan pertama, interface-nya kita menggunakan interface mobil, di mana metode kosongnya masih sama, yakni nama, sudut harga, dan kecepatan. Namun kita tambahkan dengan interface lagi, yakni interface Honda, di mana interface Honda memiliki metode kosong berupa merek. Dan di sini kita turunkan. Kita akan menggunakan dua buah interface ini secara langsung pada sebuah kelas. Nah, sebuah kelas tersebut saya namakan dengan Civic 2 dengan implements mobil 3 dan Honda. Sini masih sama, kita mendeklarasikan atribut kecepatan dan ada atribut harga pula. Baru dari semua metode kosong yang kita implementasikan dari beberapa interface tadi, kita deklarasikan di sini. Ini untuk deklarasi dari metode nama yang berisi nama mobil ini adalah Civic. Kalau di sini nama mobil ini adalah Sigra. Kemudian return pada metode kecepatan, dia akan mengembalikan nilai atribut kecepatan sendiri, dan set harga hampir sama seperti yang latihan utama dan latihan kedua. Kemudian yang di sini terkait metode merek pada interface Honda, berisi merek mobil ini adalah Honda. Nah, nameplate-nya berupa ini ya. Di sini Civic 2, kalau di modul kalian itu adanya Sigra. Jangan lupa, Sigra mobil New Sigra. Kita mengakses nama terlebih dahulu yang telah dideklarasikan metodenya, yakni mobil.nama. Objeknya masih sama, yakni mobil. Mobil.nama, maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama, nama mobil ini adalah Civic. Kemudian baris yang kedua, kita menampilkan dari mereknya apa sih. Nah, di sini merek mobil ini adalah Honda, maka hasilnya akan seperti ini, baris kedua munculnya. Nah, untuk baris yang ketiga dan keempat, keterangannya masih sama seperti penjelasan yang latihan 1 dan 2.
silahkan dimundurin, ditinggalkan terlebih dahulu lagi ya. Sebenarnya modul 5 ini hampir sama seperti modul 4 abstraction, cuma penggunaannya aja yang berbeda, implementasinya yang berbeda, dan ya penjelasannya kurang lebih hampir sama. Mungkin cukup sekian penjelasan modul 5 dari saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.